Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ibrahim hanifan wa khalila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala aidan wattakhadhallahu Ibrahima khalila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa khasir, wa man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kurang lebih 3 juta umat Islam baru saja melaksanakan rangkaian manasik haji. Dan kemarin mereka sudah merayakan Idul Adha. Mereka dengan kalimat yang sama, dengan niat yang sama untuk menanamkan 3 esensi penting di dalam kehidupan. Di luar dari itu kita berdoa, mudah-mudahan 3 juta umat muslim yang melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan mudah-mudahan 3 juta umat muslim yang baru saja melaksanakan ibadah haji pulang ke tanah air masing-masing dengan kemabruran dan kemabrurohannya. Sehingga setiap warga yang berada di sekitarnya merasa kemabruran dari apa yang dilaksanakan di kota Makkah dan sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada 3 esensi yang diungkap, yang berusaha untuk dicermati dalam setiap simbol yang dijalani dari setiap manasik haji. Simbol uti itu kemudian disederhanakan dengan kalimat talbiyah. Yang pertama pujian, kedua kenikmatan, yang ketiga kekuasaan. Ketiga hal ini
pujian, kenikmatan, dan kekuasaan sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan menggapai tiga hal ini, maka puncaknya adalah takbir. Talbiyah berhenti ketika datang tanggal 10 Zulhijjah. Di 10 Zulhijjah tidak ada lagi talbiyah yang dilafalkan, melainkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 menit ke depan, mudah-mudahan Allah beri saya kemampuan untuk dapat menerjemahkan ini dalam bentuk yang aplikatif, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dapat mengaplikasikan kemabruran ibadah haji, baik yang sudah haji maupun yang belum haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pujian, kenikmatan, kekuasaan. Ketika seseorang mampu memahami bahwa tiga hal ini sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini yang disebut dengan talbiyah. Talbiyah dari kata labbaik, artinya kalimat kesediaan setiap insan untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memahami tiga hal itu, maka muara akhirnya adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam perjalanan sejarah manusia, satu di antara sekian triliun manusia sampai hari ini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sukses memahami tiga esensi dan bermuara kepada takbir. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar tertinggi yang tidak Allah anugerahkan kepada nabi manapun. Even itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa spesial seperti ini Nabi Ibrahim alaihissalam? Satu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, kecerdasan yang extraordinary, cara berpikir yang out of the box. Yang dihadapi Nabi Allah Ibrahim adalah Raja Babilonia yang kemudian kita kenal dengan Namrud. Ada dua logika yang sangat luar biasa yang seyogianya kita mengangguk-anggukkan kepala ketika membaca sejarah ini. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 258. Ketika ada orang yang membantah Tuhan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Kalau cuman itu saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Apa yang ditangkap oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari respon Namrud? Ini dialog yang jaka sembung bawa golok ini. Ini dialog yang tidak nyambung. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mengadakan dari tidak ada menjadi ada dan meniadakan kembali, itu yuhyi wa yumit. Yang difahami oleh Namrud adalah membiarkan hidup atau membunuh. Nabi Ibrahim alaihissalam, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib.
Dari mana Nabi Ibrahim belajar filsafat? Dari mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belajar logika? Dari mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belajar berdebat, berdiskus? Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari barat. Namrud kehabisan bahan. Fabuhitalladzi kafar. Allah menyebut bukan Namrud tapi kafarnya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir itu tercengang-cengang dengan kecerdasan yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, mudah-mudahan Allah anugerahkan kecerdasan itu kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kecerdasan itu kepada kaum muslimin di dunia semua umumnya. Dan di Indonesia pada khususnya. Karena bangsa Indonesia, umat Islam di dunia membutuhkan kecerdasan hari ini. Agar bisa keluar dari persoalan mendasar yang sedang dihadapi. Kedua, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdiskusi dengan bapaknya Azar dan kaumnya. Idz qala li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, ma ta'budun? Apa yang kalian sembah? Qalu, Azar dan kaumnya menjawab, na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala dan kami akan terus-menerus menyembah berhala. Kita bisa bayangkan kok. Belum Nabi Ibrahim menyampaikan apa-apa, dia sudah di-cut dengan kalimat fanadhallu laha akifin. Kami selamanya akan menyembah berhala, begitu maknanya. Kalau dalam bahasa kita mentok dong dakwah Nabi Ibrahim. Sekali lagi Nabi Ibrahim menampilkan kecerdasan yang luar biasa. Qala hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Asy-Syu'ara 70-73. Nabi Ibrahim berkata, apakah berhala yang kamu sembah itu mendengarkan kamu ketika kamu berdoa? Apakah berhala yang kamu sembah itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat? Sekali lagi, Azar dan kaumnya dipatahkan oleh kemampuan dialog yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sudah kehabisan akal, Azar dan kaumnya hanya mengatakan, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin kadzalika wajadna alaihi abaana. Kami dapatin nenek moyang kami begini dari dulu. Hilang sudah logika, hilang sudah reasoning yang mantap. Yang muncul hanyalah taklid, mengikuti keturunan nenek moyangnya menyembah berhala, maka dia pun ikut menyembah berhala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingin saya kembangkan ini. Ketika Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah di ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika Ashabul Kahfi berlindung di dalam gua, Ashabul Kahfi berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mudahkan segala urusan kami dengan rasyada. Mudahkan urusan kami dengan rasyada. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita saat ini berhadapan dengan kesulitan terkurung di dalam tempat yang gelap,
saya dan yakin saya termasuk kita semua, maka doa yang paling banyak kita ucapkan adalah keluarkan kami dari tempat yang gelap ini. Kalau hari ini kita ditimpa kesulitan ekonomi, saya yakin tidak usah ditanya, pasti doa yang paling banyak dipanjatkan adalah mudahkan rezeki kami ya Allah. Berbeda dengan yang diminta oleh Ashabul Kahfi. Poin utama yang diminta Ashabul Kahfi adalah rahmah, karena rahmah akan mencakup segala-galanya. Sementara keluar dari kesulitan, mendapatkan rezeki, bagian kecil dari rahmah. Itulah bedanya kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Manzur, pengarang kitab Lisanul Arab, mengatakan yang disebut dengan rahmah itu atfuhu wa ihsanuhu wa rizquhu. Yang disebut dengan rahmah itu adalah belas kasih Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan rizki. Rizki include di dalam kata rahmah. Karena ketidakfahaman kita lebih banyak berdoa minta rezeki. Ketika seseorang sakit, maka doa yang diminta adalah agar sehat. Padahal sehat itu bagian terkecil dari rahmah. Mintalah yang besar, maka yang kecil akan ikut. Jangan minta yang kecil, yang besar akan tertinggal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Korelasi doa ini dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam salah satu orang yang setiap urusan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya disertai dengan rasyada. Apa makna rasyada? Ada dua. Rasyada berarti cerdas, rasyada berarti petunjuk. Al-Baqarah 187, rasyada diartikan dengan petunjuk. Sehingga artinya setiap ada masalah dalam hidup, kita diberikan kecerdasan dan kita senantiasa diberikan petunjuk untuk keluar dari segala persoalan yang dihadapi. Pesan pertama saya untuk kita semua, yuk kita pahami doa di dalam surah Kahfi ayat ke-10. Kita hayati ketika kita berdoa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rahmah, dan setiap masalah yang kita hadapi selalu Allah sertakan dengan rasyada, sehingga kita mampu keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Allah menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat, teramat banyak ujian yang Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau orang dengan ujian macam-macam hari ini kemudian mengeluh sangat berat ujiannya, jangan. Kalau hari ini kita mengatakan berat ujian hidup hari ini, jangan. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Susah payah dapat anak, diperintahkan untuk menikah dengan Siti Hajar. Baru dapat anak, Allah perintahkan untuk pisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dan Ismail. Ibrahim dan berada di Palestina, Siti Hajar dan Ismail biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Beberapa tahun kemudian bertemu Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Apa yang Allah perintahkan? Sembelih anakmu. Ada ujian yang melebihi ini? Tidak ada. Karena Allah Maha tahu kualitas iman kita jauh dibandingkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Paling tidak dalam setiap salat kita mengatakan bahwa millata Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Itu saja sudah alhamdulillah. Kalau kita mampu tampil menjadi pribadi yang tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, insya Allah ini merupakan kesamaan kita dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kecerdasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ibrahim dengan Hanif. Hanif. Ada 5 kali kata Hanif dalam Al-Quran dan seluruhnya menyifati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Hanifan musliman, biasanya dilanjutkan dengan hanifan musliman. Hanif artinya condong kepada kebaikan. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berfikir, maka pemikirannya pun condong kepada kebaikan. Ketika dia berbuat, maka perbuatannya pun cenderung kepada kebaikan. Ketika bersikap dan mengambil keputusan, dapat dipastikan keputusan pun berpihak kepada kebenaran. Ini kalau yang sudah mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, yang menjadi teladan kita hari ini adalah bagaimana hebatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun sebuah keluarga yang kokoh. Itu yang penting. Boleh kita baca sedikit keadaan hari ini? Kondisi bangsa kita menggambarkan kondisi keluarga. Kacaunya satu bangsa berarti kacaunya satu keluarga. Kekacauan bangsa, kekacauan keluarga, asbabnya satu. Al-imam. Siapa imam itu? Suami. Siapa imam itu? Ayah. Perilaku seorang istri, perilaku seorang anak sepenuhnya ditanggung oleh ayah. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Siti Hajar diperintahkan untuk ditempatkan di wadin ghairu dzi zar'in. Wadin ghairu dzi zar'in itu begini kalau bahasa kitanya sekarang, lembah yang tidak ada memiliki tumbuhan sama sekali. Itulah kota Makkah. Siti Hajar bahasa kitanya iseng bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, siapa yang memerintahkan engkau untuk menempatkan aku di lembah yang tandus ini? Siti Hajar menyampaikan kalimat itu kepada Nabi Ibrahim to make sure. Nabi Ibrahim menjawab, Allah yang memerintahkan. Apa kata Siti Hajar? Kalau Allah yang merintahkan itu, jangankan cuma di tempat seperti lembah yang tidak ada tumbuhan, lebih dari ini saya siap. Ada seorang istri yang seperti itu hari ini? Jauh dari keluarga, di tempat yang tidak ada kehidupan, membawa tanggung jawab seorang anak, jauh dari suami. Sekarang kita masih punya gaji 13, mudah-mudahan nanti ada gaji 14, 15, 16 lagi. Kadang-kadang kita masih stres menjalani kehidupan. Ada banyak orang yang kita bisa saling minta tolong satu sama lain. Kadang-kadang kita stres menghadapi kehidupan. Itulah kualitas umat tanpa tauhid. Itulah kegagalan kita dalam beragama. Kita lebih memahami agama itu adalah syariat. Kita lebih memahami agama itu adalah seremonial. Termasuk yang berangkat haji hari ini, tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Rombongan begini pasti Indonesia, kalau enggak Indonesia ini Turki. Kalau yang lain enggak berisik. Oh di syai, inna safa wal marwata min syairillah, pakai tawaf, pasti Indonesia ini, kalau enggak Turki. Bedanya di mana? Kalau tinggi gede dikit, mancung, Turki. Ada kegagalan menangkap simbol di balik tawaf, di balik sa'i, di balik wukuf, di balik jamarat. Ada kegagalan menangkap makna di balik pakaian serba putih. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kemampuan menangkap makna itu, termasuk yang insya Allah nanti akan kita laksanakan, ibadah kurban. Berapapun mahalnya harga sapi, limosin sekalipun, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak berangkat dari ketakwaan. Bagi orang yang punya duit, limosin murah. Bagi kita tentu barang mewah. Kenapa? Nabi Ibrahim Hanif. Nabi Ibrahim cenderung kepada kebaikan. Puncaknya adalah
Al-Baqarah 135. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasih. Khalil sama maknanya dengan Habib, tetapi lebih tinggi Khalil daripada Habib. Secara bahasa, Khalil berarti khullah. Khullah berarti sesuatu yang renggang dan punya jarak. Apa makna Khalil dengan bahasa ini? Nabi Allah Ibrahim memahami kerenggangan dirinya dan mengisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Salah satu dalam tafsir ilmiah ayat berkaitan dengan pembakaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mengapa api berubah menjadi panas? Salah satu tafsir ilmiahnya mengatakan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yakin seyakin-yakinnya dia berada di jalan Allah, dan yakin kalau Allah tidak akan membinasakannya dengan api. Allah perintahkan, Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadi dingin, berikan keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita dalam doa pagi dan sore tidak luput dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tapi kembali lagi, doa itu hanya dibaca tanpa memahami, doa itu hanya dibaca tapi tidak berusaha untuk mengambil esensi. Tidak ada yang di langit dan di bumi mampu mencelakakan kita ketika kita bersama dengan Allah. Ma'asmihi. Kebersamaan itu yang harus dibangun sekuat-kuatnya agar apapun yang kita hadapi tidak ada satupun yang yadurru bisa mendatangkan kemudaratan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi amarona an nusliha ma'isyatana wa amarona an nusliha a'malana wa amarona an nusliha ahlana wa amarona an nusliha anfusana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setelah Nabi Allah dianugerahi 3 poin. Pertama kecerdasan, yang kedua hanif, yang ketiga Allah jadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai khalil, yang keempat Al-Mumtahanah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sepengetahuan saya cuma 2 nabi yang mendapat kata uswatun hasanah, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Allah dengan kata uswatun hasanah. Qad kanat lakum, sungguh ada bagi kalian uswatun hasanatun, teladan yang baik, fi Ibrahim, dalam pribadi Nabi Ibrahim, di dalam kehidupan Nabi Ibrahim, di dalam keluarga Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Include di dalamnya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Idul Kurban, Idul Adha tahun ini mampu menjadikan kita para suami menjadi Ibrahim, mampu menjadikan kita sebagai seorang ayah sebagai Ibrahim, dan mampu menjadikan kita sebagai pemimpin dalam lingkup kita masing-masing sebagai Ibrahim, sehingga insya Allah keluarga kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebelum saya tutup, 2 ayat ingin saya sampaikan. As-Saffat, peristiwa tentang penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Satu ungkapan yang begitu menyentuh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail telah sampai kepada usia sanggup. Ini berbeda-beda pendapat para ulama mengatakan kapan disebut sa'ya itu. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Yang jelas tetap anak-anak di bawah remaja. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pertemuan dengan Ismail yang kedua kalinya itu memanggil anaknya dengan panggilan yang sangat mesra. Ya bunayya, nak. Bahasa orang Sunda mengungkapkan kali kasep ke dia. Bisa saja Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ayah dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu, laksanakan. Bisa. Tapi Nabi Ibrahim tidak lakukan itu. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada anaknya, kepada kita semua, dialog antara ayah dan anak, itu yang penting hari ini. Maaf, kalau saya tidak salah, dalam ilmu pendidikan, ketika seorang anak berusia remaja, maka paling dibutuhkan oleh anak adalah figur ayah. Koreksi saya kalau saya salah. Dalam usia di bawah remaja, figur yang dibutuhkan oleh seorang anak adalah ibu. Tapi ketika anak remaja sedang mencari jati diri, maka sang ayah harus tampil menjadi teladan. Kalau tidak mampu diteladani, gagal menjadi ayah. Ini arafil manam, nak, ayah mimpi anni azbahuka, bahwa ayah menyembelihmu. Fanzur maza taro, coba nak, nazor. Nazor itu artinya pertimbangkan. Fanzur, pertimbangkan nak, maza taro, bagaimana pendapatmu. Masya Allah, melibatkan anak dalam satu perintah Allah dengan mengajak anak untuk diskus, mengajak anak untuk diskusi. Fanzur, pertimbangkan, maza taro, bagaimana pendapatmu. Anak yang lahir dari Ibrahim, anak yang lahir dari Siti Hajar yang memiliki akidah yang luar biasa, lahirlah anak yang juga memiliki akidah yang luar biasa. Ya abatif al ma tu'mar, ayah, laksanakan yang Allah perintahkan. Ismail tidak membantah satu kata pun, karena kata kuncinya tadi, Allah merintahkan menyembelihmu. Kalimat ini yang memenuhi pikiran Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka kalimatnya, ya abatif al ma tu'mar, ya ayah, laksanakan yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita sempurnakan ikhtiar kita pagi ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita sampai di tempat ini, bahkan sampai pulang nanti, senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan menyembelih hewan kurban, mudah-mudahan berangkat dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemampuan untuk dapat membaca. Yang disuruh disembelih itu bukan hewan kurban, tapi adalah sifat bahimiah yang ada setiap diri. Saya ulang,
Sejatinya yang Allah perintahkan itu bukan sekedar menyembelih sapi, menyembelih kambing. Tetapi yang Allah perintahkan kepada kita semua adalah agar setiap insan mampu mengamputasi, mampu memotong sifat-sifat bahimiah, kebinatangan yang ada dalam setiap diri kita. Mudah-mudahan dengan Idul Adha kita semua terlepas dari sifat bahimiah, maka nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Afwan, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan khilafan. Selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.